Halo guys, Bosmin di sini. Selamat datang di channel Mahir Investasi, di mana kamu bisa belajar investasi saham dan lain-lain dari para investor yang sudah terbukti sukses. Dengan gratis tistis, juga dapat info dari orang dalam loh. Nah, kali ini kita akan dengerin presentasi Bapak Ibu Direksi sambil mantengin materinya. Dari sini, kita bisa tahu kondisi perusahaan, juga prospek ke depannya. Langsung aja gas kawan. Pengembangan tahun 2023 mulai terasa dan terrealisasi pada sepanjang kuartal pertama tahun 2024, di mana kita juga untuk produksi CPO kita mengalami peningkatan sebesar 83% dari 10.114 menjadi 18.482 ton. Kemudian produksi PK meningkat 126% dari 1.600 menjadi 3.627. Hal ini tentu berdampak pada pendapatan yang jika terjadi dari angka dapat kita lihat peningkatan sebesar 108%. Kuartal pertama 2024 ini tentu tidak terlepas dari apa yang disampaikan Pak Dirut tadi, di mana kita terjadi penambahan dengan memiliki satu lagi proses mil produksi dengan akuisisi PKS KSO dengan kapasitas 30 ton yang kebetulan tidak jauh dari lokasi operasional PT MKTR atau MML sebelumnya yang ada di lapangan. Nah, hal ini karena jarak yang cukup dekat tentu terasa sangat signifikan untuk efisiensi pengelolaan operasional. Sehingga alhamdulillah, saya pertegas lagi, di kuartal pertama 2024 ini kita mengalami peningkatan yang signifikan. Produksi palm kernel mengalami peningkatan 126% tadi menjadi 3.627 ton, dibandingkan sebanyak 1.603 ton pada periode 2023. Kemudian untuk tantangan di 2024, faktor geopolitik terutama terjadi belakang ini, itu menjadi perhatian kita. Ya, mau tidak mau yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, tentu saja tensi yang sedang terbaru juga antara di Israel juga dengan Iran menjadi pengaruh terhadap kondisi geopolitik komoditi yang kita kelola, yaitu CPKO dan CPO. Faktor penting yang masih terus menjadi perhatian kita semua adalah di tahun 2004 ini akan terjadinya La Nina, di mana iklim ini akan cenderung basah. Nah, ini kebalikan dari tahun 2023, di mana El Nino yang cenderung kering. Faktor ini menciptakan tersendiri untuk tim agronomi. Bagaimana setelah kering tiba-tiba kita menjadi basah, sehingga BJR dan pertumbuhan produksi harus kita betul-betul optimalkan waktu per waktu atas produksi yang ada di estate masing-masing. Dan yang penting perusahaan tetap waspada dan menyiapkan langkah antisipatif sehingga kami berharap laba bersih tetap akan selalu tren positif hingga akhir 2024 nantinya. Mengenai strategi pertumbuhan 2024, merger ataupun akuisisi tetap menjadi salah satu strategi pengembangan MKTR. Menciptakan sumber pendapatan baru dengan kolaborasi pabrik kelapa sawit dalam mengelola zero waste management. Seperti yang sudah kita lakukan, kita intens lakukan terus-menerus. Pengembangan mekanisasi serta produksi pupuk organik dari produk samping pabrik kelapa sawit kita harapkan dapat menghasilkan efisiensi biaya yang tentu pengaruhnya besar di operasional dan di pertumbuhan korporasi akhirnya. Kemitraan dan kolaborasi dengan PSR menjadi fokus utama MKTR dalam menciptakan hubungan emosional dan mutual dengan target kemitraan
2.500-an hektar. Untuk selanjutnya, untuk kemitraan nanti Pak Levi bisa melengkapi selaku Direktur Kemitraan dan Sustainability, dan target-targetnya mungkin akan lebih detail. Yang jelas di tahun 2024 ini tim operasional dan akan terus fokus mengantisipasi iklim yang terjadi, fokus pada penciptaan kondisi agronomi yang positif, kondisi efisiensi pada mesin-mesin olah, dan mengoptimalkan apa yang sudah kita bangun mencapai pertumbuhan terbaik. Terima kasih, Pak. Ya, untuk selanjutnya kita dengarkan pencapaian di bidang sustainability, ya, di mana kita bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Oleh karena itu, Pak Levi mungkin bisa menyampaikan sedikit mengenai program kemitraan yang sudah kita lakukan, kemudian apa target-target di 2024, ya, sehingga kita bisa memberikan nilai tambah di PT Metode Karya Tamaraya Tbk ini. Pak Levi, silakan. Baik, terima kasih Pak Hari. Menjelaskan apa yang dimintakan untuk program kemitraan dari perusahaan. Pertama kami ingin sampaikan bahwa seperti di dalam RUPS tadi disampaikan bahwa ada program jangka pendek dan jangka menengah perusahaan. Di mana dalam program jangka menengah perusahaan, di situ salah satunya adalah melalui perubahan struktur organisasi dibentuk suatu direktorat baru yang diberi nama Direktorat Kemitraan dan Keberlanjutan. Struktur baru ini akan memungkinkan MKTR fokus mengembangkan pola-pola kemitraan baru sesuai kebutuhan serta model bisnis baru dengan prinsip zero waste management. Selain bernilai tambah peningkatan praktik zero waste management di MKTR ini juga sekaligus akan memberikan manfaat dan nilai tambah untuk industri terutama dan termasuknya di dalam manfaat bagi petani rakyat. Dengan begitu, upaya ini juga diharapkan akan semakin mempererat kemitraan dan kolaborasi yang positif antara MKTR dan PSR. Seperti yang telah ditetapkan di dalam manajemen bahwa kebijakan manajemen berorientasi pada nilai tambah. Kemudian yang kedua, seperti diketahui, yang perlu kami sampaikan bahwa perkebunan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamando banyak tersedia. Kemudian lahan perkebunan yang semakin berkurang, teknologi perkebunan semakin maju, ini menjadi dasar dan alasan kami untuk mengembangkan program kemitraan. Target kerja yang kami ingin lakukan di tahun 2024 untuk wilayah Kabupaten Lamando dan sekitarnya, bahwa perusahaan menargetkan luasan kurang lebih 2.500 hektar, di mana di dalamnya ada 2.000 hektar untuk plasma mandiri dan 500 hektar menjadi plasma mandatori. Bentuk-bentuk kemitraan yang kami buat di dalam program kemitraan ini itu kami bagi dalam empat kelompok. Yang pertama ada pengukuran dan pemetaan serta foto udara. Yang kedua pendampingan pengelolaan kebun. Yang ketiga pembangunan kebun kemitraan, di mana di dalamnya ada pekerjaan penyediaan bibit unggul siap tanam, land clearing sampai dengan tertanam, kemudian land clearing sampai dengan TBM 3, land clearing sampai dengan produksi satu siklus tanam, dan pembangunan PKS skala kecil. Yang keempat adalah pembangunan kebun plasma mandatori. Potensi kemitraan yang kami sudah lakukan pendataan untuk pengukuran dan pemetaan serta foto udara sebesar 1.500 hektar. Kemudian yang kedua pendampingan pengelolaan kebun 1.000 hektar. Yang ketiga, penyediaan bibit unggul kelapa sawit 700 hektar. Yang keempat, land clearing sampai dengan tertanam 700 hektar. Land clearing sampai dengan TBM 3 350 hektar. Land clearing sampai dengan produksi satu siklus tanam 350 hektar. Pembangunan PKS skala kecil 5 hektar. Kemudian yang terakhir, pembangunan kebun plasma mandatori 500 hektar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau kita lihat pencapaian di 2024 ini, tentunya kita sangat optimis ya.
melihat sampai saat ini harga CPU juga masih cukup baik ya. Kemudian juga memang produksinya belum optimal karena di kuartal pertama ini masih dalam masa-masa yang disebut low season. Ya, oleh karena itu kita berharap di kuartal kedua, kuartal 3, kuartal 4, terutama di kuartal 3 dan kuartal 4 ini kita mampu mencapai apa yang kita ingin lakukan di tahun 2024 ini. Yang berikutnya tentunya yang berkaitan dengan pola-pola yang kita lakukan bekerja sama dengan kemitraan yang tadi disebutkan oleh Pak Refli ini ya, tentunya akan memberikan nilai tambah atau yang kita pastikan supply kepada pabrik kita ini jadi akan optimal ya, sehingga bisa memberikan manfaat karena harga sedang lagi baik ya. Untuk selanjutnya kita juga mengikuti apa yang disebut pencapaian dari sisi istilahnya pencapaian 2024 untuk yang kita lakukan achievement di dalam ikut di dalam kompetisi-kompetisi yang berkaitan dengan lingkungan, di mana kita sudah bisa memperoleh izin edar pupuk organik padat yang diberikan oleh Menteri Pertanian, sehingga kita akan bisa menjual kepada siapapun ya produk pupuk organik yang dihasilkan oleh PT melalui anak perusahaan kita PT Mentobi Hijau Lestari. Di samping itu juga kita mendapatkan award ya dari majalah Sawit Indonesia ya, tentang pengelolaan organic fertilizer ini dalam industri palm oil. Kalau kita lihat target pengembangan di 2024, tentunya tadi kita akan bisa mencapai tambahan untuk pendapatan melalui kernel crushing plant kita yang akan commissioning bulan Mei, sehingga produksi kernel kita akan diubah menjadi kernel oil CPKO dan juga yang disebut kernel cake yang insya Allah bisa berkontribusi 80 miliar directly kepada profitnya MKTR. Kemudian kita ingin menjaga cost kita efisien, tentunya kita di sana sudah, karena kebun kita berada dekat kota itu, kita bisa menyambungkan dengan PLN sehingga fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kelistrikan yang menggunakan diesel ya itu akan kita ganti dengan PLN sehingga kita bisa mencapai efisiensi, terutama berkaitan dengan fasilitas perumahan dan juga yang berkaitan dengan penggunaan startup untuk pabrik pengolahan pupuk ya, itu akan kita gunakan PLN dengan dimana kosnya akan lebih murah. Secara total itu ada kurang lebih sampai bisa mencapai 60% cost efisiensi di dalam pengelolaan operasionalnya. Di samping tadi kita bisa membuat pupuk organik, kita punya pilihan sebetulnya untuk bisa menjadikan pengolahan jangkos ini kita jadikan biopellet. Ini juga cukup bagus karena setelah kita teliti itu gar dari biopellet ini bisa menyamai dengan batu bara ya di sekitar 4.200. Oleh karena itu ini adalah potensi ya di mana kita bisa mendapat, kalau kita bisa mencapai efisiensi dengan mengutilize jangkos kita itu baik menjadi pupuk organik maupun jadi biopellet, ini akan menambah revenue yang cukup signifikan. Kita akan mulai proyek ini di
di semester kedua atau ketiga, kuartal ketiga, semester kedua dan kuartal ketiga untuk pengolahan mana yang bisa jadi pupuk, mana yang bisa jadi biopellet, sehingga kita bisa melakukan efisiensi dan juga melakukan zero waste dan juga menjadi perusahaan yang green. Yang green di mana semua limbahnya itu kita kelola menjadi sesuatu yang punya nilai manfaat. Saya kira itu yang telah kami sampaikan ya. Nanti mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang detail, yang lebih detail, pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu kita elaborasi, board of director ini akan coba secara maksimal untuk memberikan penjelasan terhadap rencana-rencana yang kita akan sampaikan di tahun 2024 ini. Saya kira itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izin Bapak-Bapak karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk akan saya bacakan. Pertanyaan pertama dari Romi di CNBC. Pertanyaannya adalah, dari hasil kinerja tahun 2023 apakah ada rencana bagi dividen, berapa nilainya? Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah target dan potensi kemitraan 2024 yang akan dilakukan oleh MKTR di industri sawit? Silakan. Yang kedua yang apa? Yang kedua, bagaimanakah target dan potensi kemitraan 2024 yang akan dilakukan oleh MKTR di industri sawit? Silakan Bapak untuk dapat Untuk berkenan dividen menjawab. Pak Wawan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Romi ya dari CNBC ya. Terkait dengan dividen ya, kalau tadi waktu RUPS kan kita sudah sampaikan beberapa hal juga terkait dividen, tapi mungkin kita bisa sampaikan dan tegaskan lagi gitu. Jadi yang pertama adalah dividen itu kan kita harus bagi berdasarkan juga profit perusahaan. Jadi ini kami tegaskan lagi bahwa perseroan itu sangat concern dengan investor. Artinya apa? Artinya kita memang akan perhatikan masalah dividen ini. Dan tadi kalau mungkin dari Pak Romi belum mengikuti hasil dari RUPS adalah bahwa tadi sudah diputuskan bahwa kita akan bagi dividen untuk tahun ini sebesar Rp1 per lembar. Jadi totalnya kalau secara total angka rupiah kita sampaikan ya sekitar 12 miliaran gitu. Jadi itu ada beberapa profit yang memang ada kewajiban untuk kita harus tahan gitu. Terus kemudian ada profit juga yang kita gunakan untuk cadangan yang lain. Mungkin kita nanti akan bicara masalah CAPEX ya. Dan akhirnya kita putuskan dan sudah disetujui secara bulat bahwa dividen untuk tahun ini itu dibagikan Rp1 per lembar. Nah nanti jadwalnya pasti akan diumumkan kepada seluruh pemegang saham, mungkin juga harus memantau dan memperhatikan jadwal-jadwal tersebut gitu. Jadi untuk masalah dividen seperti itu. Jadi untuk masalah kemitraan saya singgung sedikit ya. Nanti mungkin ditambahkan oleh direksi yang lain. Jadi memang kemitraan ini ke depan itu akan menjadi andalan kita. Andalan untuk apa? Pertama juga revenue stream. Kita juga akan tadi disampaikan kita harus generate revenue stream baru gitu. Nah mungkin strategi kita ada satunya adalah kemitraan. Nah kemitraan ini kan kita banyak melihat banyak aset-aset kebun-kebun dari masyarakat ataupun kebun-kebun juga yang size-nya tidak terlalu besar, itu belum terutilize dengan baik. Nah di sini peran kita adalah karena kita memiliki manajemen yang baik, sistem yang baik, ya kita harus memanfaatkan itu. Nah tujuannya ya pasti akan menambah nilai ekonomis baik dari mitra maupun perusahaan. Dan inilah salah satu revenue stream baru yang
kita harapkan ke depan akan menjadi andalan kita juga dalam rangka sustainability juga. Yang kedua, dengan kemitraan ini juga akan memperkuat hubungan sosial kita dengan masyarakat sekitar. Ini juga bisa menjadi hal yang menurunkan risiko-risiko masalah sosial. Mungkin dari saya itu jawabannya untuk Pak Romi dari CNBC ya. Terima kasih. Ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimanakah target dan potensi kemitraan 2024 yang akan dilakukan oleh MKTR di industri sawit? Kami tadi sudah sampaikan mengenai angka-angka dan rencananya dan target dan potensi. Tapi kami ingin tambahkan di sini bahwa dari 8 kecamatan di Kabupaten Lamandau, kami sudah pernah turunkan satu tim untuk melakukan survei bahwa ternyata lahan masyarakat yang ada di 8 kecamatan di Kabupaten Lamandau cukup banyak. Lebih dari kurang lebih 4.600 yang kami jadikan potensi untuk tahun depan. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, bahwa potensi kebun masyarakat di Kabupaten Lamandau ribuan hektar, dan untuk kita jadikan target tahun 2024 ini memang 2.500 hektar menjadi target kita, dan mudah-mudahan ini bisa kita capai. Demikian. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Izin saya akan membacakan pertanyaan berikutnya. Dari Heri dari Antara, pertanyaannya adalah yang pertama, faktor apa saja yang memengaruhi pendapatan dan laba bersih MKTR tahun 2023? Seperti diketahui, pendapatan naik 11% sedangkan laba bersih turun 16%. Pertanyaan berikutnya, tantangan apa saja bagi MKTR dan industri perkebunan kelapa sawit yang berpotensi terjadi pada 2024? Silakan Bapak untuk dapat berkenan menjawab. Ya, kalau kita lihat dari performa 2023 ya, itu pertama yang mempengaruhi tentu faktornya harga. Harga itu harga rata-rata tahun lalu dengan harga tahun 2022 dan 2023 itu turun cukup signifikan juga rata-rata ya. Sehingga itu sekitar 10-15% kalau nggak salah. Ya, itu akan mempengaruhi langsung bottom line kita. Ya, walaupun kita sudah berusaha dengan melakukan akuisisi pabrik kelapa sawit yang baru, ya, di mana marginnya lebih kecil sehingga kita tidak bisa, dan juga diakuisisi pada bulan-bulan September yang full bisa kita ambil profitnya, sehingga tidak bisa mengejar dari penurunan harga yang cukup signifikan di harga CPO-nya sendiri. Saya kira itu yang menjadi faktor utama. Sementara cost-nya sendiri relatif lebih stabil, ya. Apalagi kita nanti ke depan kita punya pupuk organik sendiri, sehingga efisiensi di dalam sistem pemupukan kita juga menjadi lebih baik. Saya kira itu. Berikutnya tantangan di 2024 tentunya mudah-mudahan yang disebut La Nina itu tidak terjadi, ya, atau dampaknya sedikit paling tidak. Kenapa? Karena itu akan basah, ya, banjir atau hujan yang akan mengakibatkan penurunan produksi baik yang homegrown maupun mungkin dari petani. Namun demikian mungkin itu bisa dikompensate dengan harga, ya, harganya menjadi mungkin jadi lebih baik gitu kan. Mudah-mudahan itu yang bisa terjadi, karena faktor harga ini kita tidak bisa melakukan intervensi terhadap mekanisme pasarnya. Sementara untuk produksi itu adalah, dan musim juga tidak bisa kita intervensi, ya, tapi untuk produksinya bisa kita jaga. Nah, makanya itu pabrik kelapa PKS kita akan upayakan bisa beroperasi, utilisasinya di sekitar 90-100%. Tantangan kedua tentunya adalah kita mencoba melakukan pengembangan
yang sifatnya anorganik gitu. Kalau itu memungkinkan, tapi itu juga tidak mudah ya. Namun demikian kita juga ingin tetap tumbuh ya. Oleh karena itu kita buat yang namanya CPKO yang itu akan menjadi suatu nilai tambah baru, dan tentunya kita akan coba CPKO-nya juga utilitasnya di 90-100% sehingga bisa mendapatkan optimal profit dari pengelolaan di pabrik. Jadi mungkin itu yang ingin kita tantangan di 2024 yang ingin kita capai ya. Di samping juga kalau ada opportunity untuk anorganic growth kita akan lakukan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya izin saya bacakan. Pertanyaannya dari Pambudi Investor. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah masalah persediaan perseroan? Apakah perseroan juga punya gudang penyimpanan sawit untuk mendukung kinerja keuangan? Silakan untuk dapat mohon dijawab. Terima kasih Pak Budi ya dari investor. Jadi gudang ini mungkin perlu definisi ya terkait kalau sawit itu produknya kan CPO. Nah kalau gudang itu berarti kan storage apa gitu maksudnya ya gitu ya. Nah terkait itu ya masalah storage ya pasti kita punya lah Pak ya. Storage untuk produksi kita harus kumpulkan produksi itu, kemudian terus kita harus kirim sesuai kontrak yang dikerjakan oleh kita supaya kita cepat jual gitu. Jadi gudang sudah pasti ada, karena kalau produk CPO itu pasti harus disimpan tidak boleh nggak boleh terlalu lama juga disimpannya. Kalau kelamaan berarti kita juga biaya handlingnya juga ada lama gitu. Jadi apalagi kalau produk CPO ini kan cepat laku dijual gitu. Jadi selama ini yang kita lakukan adalah dengan adanya risiko harga. Ini risiko harga kembali tadi ke pertanyaan pertama bahwa risiko yang buat kita besar adalah risiko harga. Harga artinya apa? Tidak bisa kita kendalikan ya. Dipengaruhi kadang-kadang oleh cuaca, iklim, ketersediaan buah, terus kemudian geopolitik dan sebagainya. Tadi nilai tukar dolar. Nah, otomatis kita ini melakukan adalah dengan perputaran secepat-cepatnya ya. Ya tentunya ini perputaran secepat-cepatnya bukan berarti tetap kita harus melihat kondisi-kondisi yang tadi disebutkan tadi, geopolitik dan sebagainya. Nah kalau misalnya contohnya kita tahu geopolitik begini, kemungkinan ada harga CPO naik ya, coba kita tahan sebentar kan gitu. Artinya intinya stok kita itu sudah kita simpan dengan aman dan penyimpanan kita sudah sesuai dengan best practice untuk menyimpan pabrik kita yang sebanyak itu ya. Kita punya 2 pabrik ya. Itu kapasitasnya sudah memenuhi. Mungkin itu jawaban dari saya ya. Baik Bapak. Untuk Pak Budi ya tadi ya. Ya, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Izin saya akan membacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari zasyainvestortrust.id. Dari materi Pubex di Keterbukaan Informasi BEI, target revenue tertulis 139,7 miliar, lebih kecil dibandingkan 2023 yang 710 miliar. Silakan Bapak untuk dapat berkenan menjawab. Tadi? Itu Q. Itu target Q1, bukan target full year. Kalau full year itu kita usahakan kalau harganya stabil ya di 12.000 ini, mungkin kita bisa mencapai 1,1 triliun. Ya. Jadi kalau Q1 ya memang masih low season gitu kan. Jadi produksinya belum
maksimal gitu kan, masih ada tiga kuartal lagi dan juga di dalam low season. Jadi kalau target 2024 tuh 1 triliun, 1,1, 1,2 triliun kalau harganya seperti sekarang saat ini, apalagi kita udah punya nilai tambah dari si PKU. Saya kira itu sih jawaban saya. Baik, terima kasih Bapak. Izin selanjutnya saya membacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari pemegang saham PT Wijaya Kusuma dengan jumlah lembar saham 555.968.400 lembar saham. Kenapa pengembangan berfokus pada penambahan pabrik bukan pembukaan lahan baru? Silakan Bapak untuk dapat berkenan menjawab. Sekarang nggak mudah dapat lahan lagi yang kosong, apalagi ada moratorium lahan. Ya. Kalau kita lihat sekarang itu, apalagi kalau kita mau buka kebun baru gitu kan, kebun baru itu butuh HCV, high conservation value-nya harus dilihat, terus kemudian juga proses perizinannya panjang, jadi nggak mudah lagi kadang mencari lahan baru. Sementara kalau kita lihat landscape dari bisnis perkebunan sawit ini, itu 60% punyanya petani. Ya, oleh karena itu, kenapa itu kita nggak garap juga gitu? Memang marginnya nggak begitu besar, iya. Tetapi tadi kalau kita bisa kembangkan itu dengan ambil pabrik, terus kemudian kita kelola, terus kemudian juga by produknya itu kita bisa ambil manfaatnya, itu akan juga nggak kalah marginnya. Misalnya dari untuk memproduksi pupuk composting itu marginnya nggak kalah tinggi daripada CPO dari homegrown, ya di 40%-an, 45% gitu, karena bahan bakunya free, ya. Jadi tinggal bagaimana kita mengembangkan ini ya di industri ini dengan melihat mana yang sulit, mana yang mungkin nggak bisa kita capai, mana yang bisa lebih cepat, ya. Jadi memang inilah dilematis yang mana manajemen itu harus bisa menentukan, gitu. Jadi mungkin sangat sulit lagi kita membangun kebun 5.000 hektar gitu, pengembangan di lahan di mana, ya gitu kan. Kalau kita mau ke Papua atau ke tempat lain nggak mudah juga, gitu ya. Jadi tantangannya banyak sekarang, perizinannya juga lebih sulit, dan juga sampai saat ini moratorium sawit itu masih berjalan gitu. Ya, makanya strategi kita ubah ya. Kita ambil aja manfaat dari pabrik-pabrik dari kebun-kebun rakyat yang tidak dikelola dan dioptimalkan, sehingga kita oleh karena itu kita bentuk yang namanya divisi direktorat kemitraan yang akan melakukan kerjasama itu, ya tentunya nanti mungkin marginnya nggak bisa sebesar kebun inti ya, tapi paling tidak ya tidak juga sekecil kita beli buah gitu. Jadi itu yang di antara itulah yang kita akan optimalkan, di samping kita mendapat nilai tambah dari by product dari pengelolaan CPO ini. Saya kira itu. Baik. Izin menambahin Pak CEO. Sedikit tambahan karena saya yang bertanggung jawab untuk pengembangan juga. Pengembangan ada dua hal untuk brownfield ataupun greenfield. Satu yang perlu kita ketahui bersama, untuk PT MKTR yang di lapangan site-nya, kebunnya itu hanya berjarak 5 sampai dengan 10 km dari kantor bupati. Artinya kebun kita adalah kebun perkotaan. Sedangkan saat ini unit cost pembangunan kelapa sawit kan berkisar untuk daerah wilayah 4 itu sekitar 75 sampai 80 juta. Nah, untuk GRTT aja di tahun sekarang ini berkisar antara 50 sampai 100 juta. Itu pun kalau ada petani atau ada masyarakat yang mau untuk dilakukan GRTT. Nah, itulah tantangan yang saat ini kita semua hadapi untuk mengakuisisi lahan, sehingga kita kedepankan kemitraan. Bukan lagi menguasai lahannya, tapi bagaimana kita menguasai dan mengelola produknya untuk bisa dilakukan supply ke PKS-PKS kita. Sebagaimana yang diamanahkan top management tadi, kita mengoptimalkan sumber daya sekitar kebun inti dengan kemitraan.
Nah, untuk pengembangan di luar PT, di luar inti daripada kebun kita, saat ini moratorium dan aturan pemerintah masih berlaku ketat. Tidak ada perusahaan yang berani melakukan pengembangan di luar lahan status APL, area pengembangan lahan. Tidak akan ada perusahaan manapun yang melakukan penanaman baru di luar area APL. Sementara APL yang ada di mayoritas Indonesia saat ini pasti daerah yang belum terakses. Kalau toh sudah terakses, APL-nya adalah sudah dihuni oleh masyarakat. Itulah tantangan kita saat ini secara nyata yang membuat kenapa pertambahan luasan menjadi lebih pelan pergerakannya daripada kita melakukan pengembangan usaha yang lain. Nah, disitulah keuntungan, kelebihan yang berani kita brandingkan. Kita bisa berani mengakuisisi CPO Mil ataupun KCP karena kita percaya dengan sumber daya yang ada. CPO Mil yang tadinya tidak efisien dengan OER dan mil cost yang tinggi, dengan persiapan yang baik yang kita punya, rasa-rasanya kita mampu mengelola CPO Mil untuk lebih efisien sehingga dalam waktu secepat-cepatnya kita bisa melakukan recovery untuk melakukan penambahan pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Izin Pak Seo, itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Izin saya akan membacakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari pemegang saham. Menurut riset, harga saham MKTR masih terlalu tinggi menurut PER-nya dibanding sektoralnya. Apa langkah konkret manajemen untuk meningkatkan EPS sehingga PER akan terlihat murah menarik? Silakan. Ya, kalau kita lihat earning per share-nya memang tinggi. Oleh karena itu tantangan dari MKTR tentu adalah bagaimana menghasilkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi. Ya, tadi saya beri contoh, kalau misalnya pupuk organik ini kita bisa kembangkan ya di PKS-PKS yang tanpa kebun ya, yang bukan hanya milik MKTR tapi milik orang lain juga, kita bisa mengembangkan itu ya, mengambil jangkosnya, dan itu marginnya juga cukup tinggi. Ya, itulah yang akan nanti menutup profitabilitas dari MKTR ke depan, sehingga price earning ratio-nya menjadi lebih murah gitu ya, lebih murah. Ya, memang itulah yang akan kita lakukan ke depan gitu ya. Sehingga kalau kita compare dengan pemain-pemain yang lama yang memang sudah punya kebun inti yang banyak gitu kan, ya memang ya agak susah kita membandingkan itu gitu kan, karena tadi ya mereka sudah mempunyai kebun inti jauh sebelum MKTR berkembang gitu kan. Ya, mereka ada yang kayak misalnya dengan Lonsum ya, itu udah tahun berapa mereka berdiri gitu, dan lahannya juga sudah established gitu kan. Ya, udah 2 siklus industri gitu, siklus produksi gitu kan. Di SNJ juga gitu kan, itu perusahaan-perusahaan yang sudah mature gitu kan. Ya, jadi memang MKTR ini memang akan mengubah strateginya. Kita tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh pemain-pemain besar, tapi kita akan melakukan pengembangan yang lebih inovatif ya, sehingga yang tidak dilakukan oleh pemain-pemain besar seperti pupuk organik itu tidak dilakukan oleh pemain-pemain besar gitu kan. Kita akan lakukan itu ya, sehingga kita bisa menutup tadi yang sebut profitabilitasnya menjadi meningkat, karena margin dari pupuk organik ini juga tinggi karena bahan bakunya adalah free ya, jadi margin juga tinggi. Nah, bagaimana tantangan ini bisa kita percepat, karena membangun pabrik pupuk yang organik ini nggak mahal investasinya ya, nggak mahal gitu, tapi marginnya besar. Nah, cuman jumlahnya harus banyak
gitu, karena di setiap PKS di samping kita bisa mengelola limbahnya, ya manfaatnya zero waste, nggak ada waste-nya lagi, kemudian hasilnya bisa kita ambil menjadi pupuk yang kita bisa jual, di mana kita sudah punya izin edarnya juga. Demikian saya kira jawaban saya. Baik, terima kasih Bapak. Kepada hadirin tamu undangan yang kami hormati, kami masih menunggu pertanyaan apabila Bapak Ibu masih ingin bertanya melalui fitur raise hand ataupun juga melalui kolom chat. Baik, izin Bapak, ada lagi pertanyaan yang masuk. Pertanyaan kembali dari Zasha_investortrust.id. Pertanyaannya adalah CAPEX 2024 berapa Pak? Untuk apa saja? Sumber pendanaannya dari mana? Silahkan Bapak untuk dapat berkenan menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini ya. Dari Investor ID ya, Investor Trust ya. Jadi memang CAPEX ini pasti akan menjadi pertanyaan oleh investor ya, akan menjadi sorotan juga gitu. Karena ini akan menggambarkan ke depan itu kira-kira apa istilahnya potensi untuk bisa menghasilkan pendapatan berapa gitu. Jadi kalau kita kembali ke yang actual 2023 gitu, jadi CAPEX 2023 itu nilainya totalnya 155 miliar gitu. Cukup besar saya pikir untuk size kita. Tapi untuk apa pasti? Yang tadi disampaikan strategi kita untuk terus tumbuh, kemudian menciptakan revenue stream yang baru, sehingga pada masa mendatang kita akan tetap memiliki pendapatan yang terpelihara, yang ujung-ujungnya adalah sustainability. Jadi kita terus going concern, jadi perusahaan kita, perseroan ini bisa terus going concern dan sustain gitu. Itu actual yang 2023. Nah, itu yang paling besar adalah memang land dan new planting ya. Untuk land dan new planting, karena memang kita harus tetap mengoptimalkan lahan-lahan yang sudah kita berada di dalam perizinan kita, yang kita harus maksimalkan penanamannya. Jadi itu yang paling besar ininya. Yang kedua adalah yang sudah sama-sama kita ketahui adalah kita membangun KCP, kemudian kita membangun sumber listrik baru juga. Terus yang ketiga kita ada anak perusahaan, ada investasi di pupuk ya, pupuk organik tadi disampaikan. Terus kemudian ada beberapa anak perusahaan juga, ada anak perusahaan juga yang bergerak di bidang transportasi gitu. Itu juga dua hal itu yang cukup besar, jadi pabrik dan ada vehicle dan alat berat. Kemudian bagaimana dengan budget 2024? Nah, budget 2024 ini kita budgetkan untuk total CAPEX-nya adalah sebesar 113,9 miliar, atau kalau kita round ya, bulatkan mungkin sekitar 114 miliar. Nah, ini terdiri dari apa? Yang paling besar adalah kita harus tadi tetap melakukan intensifikasi mengenai utilitas lahan yang sudah dalam perizinan kita gitu. Jadi land and new planting di situ yang tetap kita tekankan. Hal ini juga sesuai dengan
prospektus kita waktu IPO, memang sebagian besar atau IPO itu ditujukan untuk land and new planting itu sebesar 175 miliar. Jadi ini juga mengemban misi itu ya. Gitu. Kemudian yang besar yang kedua adalah terkait infrastruktur. Infrastruktur ini apa? Water management. Nah tadi juga kita sudah sama-sama tahu bahwa ada kemungkinan tahun ini adalah tahun basah gitu. Jadi perusahaan sebenarnya sudah mengantisipasi ya tahun-tahun sebelumnya dengan melakukan water management. Jadi yang kita utamakan supaya apa? Apabila memang terjadi tahun yang memang benar-benar basah, kita sudah mengantisipasinya. Jadi produktivitas tetap kita jaga, artinya gitu. Nah, yang kedua yang juga cukup besar adalah untuk menyelesaikan pabrik ya, menyelesaikan pabrik ada KCP ya, yang kernel, terus kemudian ada penyempurnaan pabrik juga yang kita baru akuisisi, kita akan tingkatkan utilitasnya dan kapasitasnya supaya produksinya naik sehingga kalau kita bicara cost misalnya fixed cost-nya juga turun gitu. Jadi itu terus kemudian yang juga cukup besar lain adalah mengenai rencana kita tetap juga akan melakukan capex di vehicle dan alat berat. Ini juga anak perusahaan, yaitu kita ada PT namanya MTTR gitu. Jadi Mentobi Trans Titian Raya yang memang perusahaan tersebut akan bergerak di bidang transportasi dan alat berat untuk area, terutama area-area sekitar dari kebun kita gitu. Itu juga nanti akan menjadi revenue stream baru. Mengenai sumbernya dari mana? Yang pertama sumbernya dari proceeds IPO. Sebenarnya proceeds IPO dari MKTR itu sudah kita salurkan kepada anak-anak perusahaan. Nah, sekarang anak-anak perusahaan ini yang akan memanfaatkan proceeds dari IPO tadi gitu. Sebanyak dari 113 atau 114 miliar itu 94 kita rencanakan adalah dari proceeds IPO yang masih tersisa. Kemudian dari internal kita keluarkan sekitar 19 miliar. Jadi itu kira-kira rencana CAPEX kita untuk tahun 2024. Jadi kalau saya bacakan lebih detail ya, total dari budget KPK kita adalah 114 miliar. Terdiri dari yang pertama adalah untuk land dan new planting sebesar 69 miliar. Kemudian untuk building ini adalah penambahan misalnya building di pabrik atau perumahan-perumahan karyawan ya. Itu sekitar 7 miliar. Kemudian infrastruktur tadi, water management kita akan cepat selesaikan sekitar 16 miliar. Terus kemudian equipment ini untuk equipment kerja ini ya sekitar 7 miliar. Kemudian untuk machinery pabrik ini untuk menyelesaikan ada KCP, ada penyempurnaan PKS, ada beberapa hal yang kita lakukan supaya utilitas pabriknya menjadi lebih baik gitu sekitar 9 miliar. Dan terakhir untuk kendaraan dan alat berat sekitar 5,6 miliar. Jadi itu mungkin secara detail jawaban saya terkait rencana CAPEX 2024 yang tujuannya adalah yang pertama kita harus memelihara produktivitas aset produktif kita yang existing. Yang kedua kita harus menciptakan aset produktif baru supaya ke depan kita tetap harus sustain mengenai pendapatan atau revenue kita ya yang kita harus jaga. Jadi itu jawaban dari saya ya, tadi dari investor ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Untuk sesi tanya jawab kami cukupkan.
Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini sekaligus mengakhiri rangkaian acara Public Expose PT Mentobi Karya Tamaraya Tbk. Kami ucapkan terima kasih kepada Direksi Perseroan, Bapak Hari M. Nadir selaku Direktur Utama, Bapak Wawan Sulistiawan selaku Direktur, Bapak M. Arif Pahlevi Pangerang selaku Direktur, Bapak Bambang Laksanawan selaku Direktur. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin dan juga rekan-rekan media atas atensi dan partisipasinya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka Public Expose PT Mentobi Karya Tamaraya Tbk selesai dilaksanakan dengan lancar. Saya Zerlinda Zuhdi selaku pembawa acara pamit undur diri. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian penjelasan dari para direksi perusahaan. Semoga bermanfaat untuk keputusan investasimu. Jangan lupa like dan subscribe ya, biar channel ini bisa terus lanjut. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sehat, salam cuan.